Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vanili dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Rosyan Rosman, dan kali ini saya akan mengulas kembali mengenai tanaman vanili. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah tanaman vanili di lapangan. Ya, ini kondisi di belakang saya ini kondisi tanaman vanili di petani. Ya. Nah, tanaman vanili di sini ini ditanam dengan panjatannya Gliricidia. Ya. Jadi dia vanilinya memanjat di pohon Gliricidia. Ya. Nah, di sini tanaman sudah cukup umurnya ya, sudah besar dan terlihat lingkungannya memang sedikit agak sudah mulai tinggi gulmanya, dan ini kalau tidak cepat dipotong atau dicabut gulmanya, kemungkinan nanti akan lembab di sekitarnya. Nah, dan selain itu juga dengan banyaknya gulma, kemungkinan akan muncul hama. Ya. Kemudian tanaman vanili di sini ini selain tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan akan munculnya hama pada kondisi lembab. Itu biasanya pada kondisi lembab biasanya hamanya keong biasanya, ya, siput biasanya. Nah, kalau dari segi penyakitnya yang cepat muncul itu adalah busuk batang. Nah, busuk batang ini seperti ini yang gambar di pojok bawah ini, pojok kanan bawah ini, ya. Ini adalah tanaman vanili yang terserang busuk batang. Ya, jadi kalau dibiarkan kondisi lingkungannya lembab, tidak lama akan muncul busuk batang ini. Oleh karena itu harus dijaga, ya, dan kita juga harus bisa mengantisipasinya. Kemungkinan nanti akan munculnya penyakit kalau misalkan kondisi lapangannya tidak dipelihara. Ya. Nah, di sini intensitas cahayanya cukup baik, terlihat cukup baik, dan memang kalau sudah dekat kepada pendorongan pembungaan, cahaya ini sudah agak mendekati ya. Dan bila terlalu rimbun, harus dipangkas pohon panjatannya agar cahaya yang masuk diterima oleh tanaman vanili itu sesuai dengan kehendak tanaman vanili. Nah, untuk tanaman vanili ini sebetulnya ada 3 metode pemanjatan pohon vanili ini. Ya. Jadi sistem rambatannya itu ada 3 sistem ya. Jadi ada sistem pagar, ada sistem lingkar, dan ada sistem gantung ya. Nah, kalau sistem pagar itu jadi dari panjatan satu ke panjatan yang berikutnya itu menggunakan bambu hingga dia merambat ke sebelahnya, dan ini adalah sistem pagar. Tapi kalau sistem gantung, dia setelah merambat itu dia digantung setelah mendekati 30 cm dipotong. Ya. Kemudian nanti muncul lagi di atas dan dia akan menggantung lagi ke bawah dan kemudian dipotong lagi setelah kira-kira mendekati 30 cm dari tanah. Kalau sistem lingkar, dia memanjat ke atas, kemudian
Setelah di atas, dibiarkan tumbuh, terus menggantung ke bawah, kemudian dia dinaikkan lagi ke pohon panjatannya. Nah, itu yang namanya sistem lingkar, sehingga dia terus naik lagi sampai di atas, dia diputar lagi ke bawah gitu. Itu seterusnya. Kalau sistem lingkar ini dia dipangkasnya waktu-waktu tertentu untuk mendorong pembungaan. Pangkas sulurnya dipangkas ya. Jadi selain panjatannya dipangkas, sulurnya juga dipangkas untuk mendorong pembungaan. Nah, sedangkan sistem gantung ini dia tadi menggantung, setelah menggantung beberapa kali, biasanya 2 kali, setelah itu baru dilingkar. Ya, jadi tidak dipotong lagi bawahnya, tapi dikembalikan lagi ke pohon panjatannya. Gitu. Nah, untuk tanaman vanili ini, dalam dia upaya merambat ke atas, itu kalau lepas harus cepat diikat lagi. Karena kalau tidak dia akan jatuh ke tanah. Kalau di tanah datang hujan, apalagi hujannya cukup banyak dan menyebabkan kondisi lembab, nah biasanya berpeluang untuk batangnya itu terkena busuk batang. Ya. Jadi harus segera diikat kembali. Ya. Jadi sulur yang jatuh itu, yang lepas itu dari pohon panjatannya harus segera diikat kembali ke panjatannya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.